Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa nas'alullaha ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, saudara-saudara Majelis Ta'lim Qami Hitam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita dan kita dapat duduk bersama di tempat ini yang mudah-mudahan harapan kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berkeinginan agar kita pulangnya dari tempat ini Allah Ta'ala ampunkan segala kita punya dosa, Allah mudahkan segala kita punya urusan, Allah sehatkan badan kita, sehatkan keluarga kita, Allah angkat segala penyakit kita, dan Allah jadikan keturunan kita minas salihin wa salihat bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi bagaimana? Allahumma inni unzilu. Itu ya. Masih terkait doa fajar di dalam bab adabu dukhulil masjid. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku unzilu, aku menyerahkan, ya, menyerahkan. Anzala yunzilu aslinya, asal katanya itu anzala yunzilu, maknanya menurunkan. Maksud di sini itu menyerahkan gitu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku unzilu, aku menyerahkan bika kepadamu hajati, akan hajat-hajatku, akan hajat-hajatku. Di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu fajar, lanjutan daripada doa yang sebelumnya. Ya Allah, aku menyerahkan kepadamu akan segala hajat dan keinginanku. Hajat yang seperti apa? Sehat RT. Iya, tadi habis ngaji dulu gitu ya. Diulang. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku unzilu, aku menyerahkan bika kepadamu akan hajat-hajatku, hajati, ya, segala hajatku. Hajat yang bagaimana? Hajat seperti apa? Yaitu hajat yang berkenaan atau berkaitan dengan umurad din, yaitu perkara-perkara agama. Ya, hajat kita untuk menjalankan perintah kepada Allah, hajat kita untuk menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Ini kita berdoa dengan kepasrahan diri, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dha'ufa, dan meskipun lemahnya.
Wa in dha'ufa, dan meskipun lemahnya ra'yi, pikiranku. Wa qasura, dan pendeknya amali, perbuatanku. Perbuatan di sini maksudnya ibadah ya. Artinya ibadah kita ringkes, kagak banyak-banyak amat. Pikiran kita juga lemah. Kita doa pasrah, kita serahkan semua hajat kepada Allah. Hajat terkait perkara-perkara agama, soal-soal syariat kita. Dengan kita punya lemahnya pikiran, dengan kita punya pendek atau ringkesnya kita punya ibadah perbuatan yang kagak banyak-banyak amat. Kalau dibandingkan dengan para imam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, yang pahala, yang ibadahnya Masya Allah, Imam Hanafi, ulama-ulama, kita siapa? Maka kita serahkan, Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'ufa ra'i wa qasura amali waftaqartu, dan aku memerlukan ila rahmatika, kepada rahmatmu, dan aku memerlukan ila rahmatika, akan atau kepada rahmatmu, yaitu kepada kasih sayang. Apa itu yang dikatakan rahmat? Mahiyar rahmah. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah iradatul khair li ahlihi atau ila ahlihi, ya, kehendaknya atau keinginan Allah akan satu kebaikan kepada hambanya. Jadi dengan duduknya kita di tempat ini aja, ini kita udah dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah berkehendak kita ada di tempat kebaikan, gitu. Karena hidup itu biasanya kan ada barokah, ada rahmat. Yang barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau rahmat artinya iradatul khair ila ahlihi, Allah berkehendak akan kebaikan ada pada hambanya. Dengan kita duduk di tempat ini, artinya Allah menurunkan rahmat kepada kita. Kenapa? Karena Allah berkehendak, ini semua atas iradah Allah, kita ada di tempat yang isinya dipenuhi dengan kebaikan. Dan kita perlu itu. Dengan kita doa waftaqartu ila rahmatika, aku memerlukan kepada rahmatmu. Fa'as'aluka, maka aku memohon padamu, aku meminta padamu, ya qadiyal umuri, wahai zat yang memenuhi segala urusan, wahai zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memenuhi segala perkara. Wa ya syafiyas suduri, dan wahai zat yang menyembuhkan segala hati. Wa ya syafiyas sudur, yang penyembuh hati. Sudur tuh artinya sodrun, dada. Cuman yang dimaksud di sini adalah hati. Wa ya syafiyas sudur, ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan segala hati. Hati-hati yang ada penyakit, yang ada dengki. Kama tujiru, sebagaimana Engkau menjaga. Kama tujiru, sebagaimana Engkau menjaga bainal buhuri, di antara lautan-lautan. Maksud dari kama tujiru bainal buhur, Allah Ta'ala kuasa dengan menjaga lautan-lautan yang ada di muka bumi. Kalau kita pernah lihat di lautan sebelah mana itu ada yang ada batasan di situ.
Mediterania, betul. Ya di situ antara air satu dengan air yang kedua dia nggak mau nyatu, ada pembatas di situ, bukan? Ya, marojal bahraini yaltaqiyan, dua lautan yang bertemu, bainahuma barzakhul la yabghan, di antaranya ada batasan yang tidak bisa menyatu itu air. Padahal itu di laut yang sama, tapi ada batasan di situ. Di sini laut airnya nih warna putih, kalau nggak salah di sini sebelah sini warna coklat tuh kalau kita lihat tuh. Tuh ada tuh. Itu siapa yang menjaga begitu? Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan, yang menjaga, yang adanya tuh pemisah di antara dua lautan itu. Dan semua laut-lautan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Maka kita minta kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau menjaga lautan-lautan, antujironi, bahwa menjaga engkau akan aku, akan diriku, bahwa menjaga engkau akan diriku, min adabis sa'iri, itu min adabis sa'iri, dari seksaan api neraka. Ya, dengan engkau ya Rabb menjaga batasan-batasan laut di antara lautan yang ada, maka jagalah diriku dari siksaan api neraka. Wa min fitnatil kuburi, dan dari fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Apa itu fitnah? Assalamualaikum. Apa itu fitnah? Tuduhan. Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian. Fitnah itu artinya ujian. Ujian apa? Ujian dalam kubur emang ada. Kalau orang ngomong begini, hidup banyak buat ujiannya, mendingan mati aja. Lah kata siapa mati nggak ada ujiannya? Itu baru masuk kubur aja ada fitnahnya. Pala lu boto, oke? Hidup banyak ujian, pengennya mati sampai gantung diri biar mati kagak kena ujian lagi. Justru mati masuk kubur ada yang namanya fitnah kubur. Itu ujian dalam kubur. Dia mentingin gantung diri, daripada gantung diri digantung, mendingan bebek gantung, enak betul Pak RT. Besok dah, ayo. Tuh. Fitnah itu ujian. Apakah di dalam kubur itu akan ada ujian? Apa itu ujian? Ujian itu kan masalah. Masalah itu persoalan. Ada soal-soal yang bakal ditanya di alam kubur. Tentunya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu ujian kubur. Malaikat munkar nakir memberikan pertanyaan tentang agama, tentang Tuhan kita. Man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Sekarang kita bisa jawab, tapi di alam kubur kagak ada bocoran. Ma kiblatuka, man ikhwanuka, ma imamuka, itu semua ditanya. Dan itulah yang namanya fitnah kubur. Kalau kagak bisa jawab dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka itu kuburan bakal menyempit, terhimpit, sehingga badan yang ada jasad tersebut di alam kubur hancur. Cuma kalau kuburan ngehimpitnya bukan dari samping kanan kiri, atas bawah, dari pala ke kaki, diimpit ke tengah. Makanya kalau maaf tukang gali kubur ngegali kuburan yang ada udah lama, pas digali ternyata masih ada tulang semuanya ngumpul di tengah. Percaya nggak? Ngumpulnya di tengah, nggak ada yang di ujung, di pojok sebelah sono, di pinggir, nggak ada. Semuanya ada di tengah tulang itu. Karena dihimpitnya dari pala ke kaki, digempet. Bukan dari badan kanan badan kiri digempet begitu, bukan dari depan belakang, kagak, dari pala sama kaki digempet begitu.
Makanya tuh tulang berantakan pada adanya di tengah. Tuh, bagaimana rasanya coba badan kita digempet begitu? Tuh kalau kagak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya kuburan itu kan kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal perjalanan kita akhirat. Kalau kita selamat di kuburan, maka setelahnya perjalanan akhirat bakal lebih mudah. Tapi kalau kagak selamat di kuburan, itu bakal lebih celaka nanti, bakal lebih susah perjalanan akhirat setelahnya. Alam kubur itu alam barzah sama. Kagak disangka orang yang matinya tenggelam kagak masuk kuburan, masuk sama tetap. Biar kata kagak nemu jasadnya tenggelam, tetap masuk alam barzah begitu. Bakal ditanya adanya fitnah kubur ada. Tapi kalau kita bisa jawab siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan yang lainnya dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir kita bisa jawab, maka kuburan alam barzah itu kita yang kita tempatin bakal melebar seluas 70 hasta. Tuh, subhanallah. Kagak ngerasa sempit. Itulah kenikmatan yang ada di dalam kubur. Bahkan ketika itu dengan gembiranya ahli kubur pengen ngabarin ke siapa? Ke tetangga, ke siapa? Ke rumahnya, ke saudara-saudaranya yang masih pada hidup. Dengan kegembiraan yang ada di alam kubur dia dapat, dia pengen kabarin tuh orang rumah. Kata malaikat, kagak usah, udah tidur loh. Disuruh tidur sama malaikat. Yang anteng, tenang, ntar dibangunin, udah waktunya kiamat. Begitu tuh. Mereka yang ada di alam kubur semuanya nunggu waktunya kiamat. Boleh jadi umur kita yang sekarang di dunia kagak lama-lama banget, tapi lebih lama nungguin di alam barzah. Mereka yang lebih meninggal duluan daripada kita, dari kemarin, dari dulu mereka sedang nungguin kapan tuh bunyi trompet sangkakala dibunyiin. Kan lama berartinya. Umur dia cuma 20 tahun di dunia. Boleh jadi nungguin di alam kubur 2000 tahun baru kiamat. Maka jangan bangga punya umur segini doang di dunia. Kita mikir di alam kubur kita bisa jadi lebih lama hidupnya. Baru di alam kubur tuh. Habis trompet dibunyiin sekali, trompet kedua, nunggu trompet kedua itu dikatakan 40 tahun nunggunya. Lama. Itu fitnah kubur. Mulainya dari situ awal perjalanan akhirat. Kalau kita selamat di alam kubur, bakalan selamat setelahnya. Tapi kalau kagak selamat di alam kubur, kesonanya bakal lebih susah, lebih ribet, lebih nyeksa diri kita. Nauzubillah min. Maka kita minta tuh, ya Allah, jagalah kami, jauhkan kami daripada fitnah kubur. Wa min dakwati subur. Wa min dakwati subur. Dan dari panggilan atau seruan apa itu subur? Kehinaan, kehancuran. Kapan nih adanya? Di padang mahsyar. Kalau tadi di alam kubur udah ada fitnah seperti itu. Ketika dikumpulkan semua makhluk bertumpuk-tumpuk, berbaris-baris, ngumpul semuanya ada di padang mahsyar, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti, semua makhluk dikumpulkan di situ. Dan disitulah ada panggilan-panggilan yang baik. Biasanya kan kalau ahli sholat wajahnya bersinar. Orang yang tukang ajan lehernya panjang. Itu buat nandain ketika orang lagi pada kumpul banyak di padang mahsyar, Nabi gampang ngenalinnya. Kalau kita lagi ngumpul di stadion GBK dengan segitu banyak orang, jutaan bahkan miliaran, nandain orang susah. Tapi kalau ada yang lehernya panjang, oh no, yang tukang ajan. Kelihatan dari jauh. Ketika bersinar, oh no, umat saya tuh, kata Nabi, yang tukang sholat. Tapi kalau kagak ada panggilan-panggilan seruan yang mendatangkan kehinaan bahkan kehancuran. Ini namanya dakwatus subur. Orang-orang yang tukang maksiat dipanggil, yang tukang maksiat mana? Itu diumumin. Di segituan banyak orang tuh di padang mahsyar diumumin tuh begitu.
Yang tukang main judi disebut namanya fulan. Bagaimana kagak malu di hadapan banyak orang di situ. Sekarang kita masih bisa pintar nutup-nutupin, orang kagak pada tahu. Tapi ntar semua ditampilkan di padang mahsyar. Nih adanya dakwatu subur. Na'udzubillah min. Makanya banyakin kita tobat kepada Allah, istighfar, jangan macam-macam hidup. Ya, hidup jangan macam-macam. Udah, yang ada aja udah, nikmatin dah. Jangan kagak-kagak dibuat tanggung jawabnya kita nanti. Lanjut. Allahumma ya Allah wa ma dha'ufa, dan apapun yang lemah anhu darinya ra'yi pikiranku, wa qasura dan pendeknya anhu dari itu sesuatu amali perbuatanku, walam tablug dan tidaklah sampai hu kepada itu sesuatu niatku, wa umniyati dan cita-citaku, min khairin dari kebaikan, wa'atahu yang engkau janjikan, min khairin dari kebaikan, wa'atahu yang engkau janjikan, ahadan akan seseorang atau kepada seseorang, min ibadika dari hamba-hambamu. Kita doa minta, ya Allah, saya bukan siapa-siapa yang ibadahnya banyak. Enggak kayak para sahabat, enggak kayak para tabi'in, enggak kayak para ustadz, enggak kayak para ulama, enggak kayak guru-guru, enggak kayak para imam. Ibadah saya dikit, pikiran saya lemah, kagak nyampe. Saya pengennya, sebenarnya saya pengen kayak dia tuh yang ibadahnya rajin. Itu kan cita-cita kita tuh, itu niat kita, ya Allah. Saya pengen dapat kebaikan juga tuh kayak dia yang telah engkau janjikan, min khairin wa atau ahadan min ibadika. Kita tahu nih dengan ibadah begini Allah kasih ganjaran seperti itu. Tapi kita kagak bisa ngelakuinnya, enggak nyampe kita. Lemah kita, iman kita enggak nyampe ke sono untuk ngelakuin. Ya Allah, wa au khairin atau kebaikan anta yang engkau mu'tihi memberikan, ahadan kepada seseorang, min khalqika dari makhluk engkau, atau dengan kebaikan yang telah engkau berikan kepada orang-orang dari makhlukmu, ya Allah. Saya pengen dapat kebaikan begitu, tapi karena ibadah saya kagak nyampe, iman saya lemah, pikiran saya lemah, pendek. Disuruh ngaji banyak mikir, ntar dulu. Pengen saya ikut ngaji, cuman bagaimana? Saya malu. Itu begitu. Pengen saya dapat anugerah kebaikan kayak dia, ya Allah. Maka doa tuh. Fa inni, maka sesungguhnya aku argobu sangat menginginkan, ilaika kepadamu, fihi pada kebaikan, wa as'aluka dan aku memohon padamu, iyahu kepada kebaikan, ya Rabbal Alamina, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Minta kita kepada begitu. Ya Allah, saya pengen ngelakuin kebaikan tapi saya kagak bisa gitu tuh ngelakuin kebaikan begitu. Pengen ikut hadir jamaah ke masjid, tapi bagaimana? Saya punya dagangan kagak bisa ditinggal. Ya. Pengen saya ikut ngaji, tapi bagaimana? Kerjaan belum beres. Ya Allah. Doa aja begitu tuh. Minta, ya Allah, biar dikasih kebaikan yang dijanjiin, biar dikasih juga kebaikan kayak orang-orang yang pada dapat.
Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, hadina, orang yang memberi petunjuk. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, hadina, yang memberi petunjuk, muhtadina, yang diberi petunjuk. Hadina yang memberi petunjuk, muhtadin yang diberi petunjuk. Kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang diberi petunjuk dan bisa memberi petunjuk. Karena banyak orang yang diberi petunjuk tapi kagak bisa memberi, tapi nggak bisa memberi petunjuk. Nah, ini buat dirinya aja sendiri dia gitu. Tapi jadikanlah ya Allah saya orang yang bisa memberi petunjuk dan juga diberi petunjuk, hadina muhtadin. Ghaira dhalina, yang tidak sesat, wala mudillina, dan tidak menyesatkan. Sesat aja salah, apalagi menyesatkan. Sesat buat diri kita aja kita udah salah banget, apalagi ngajakin orang buat sesat juga. Nah ini dia yang parah tuh. Harban li'a'daika, memerangi akan musuh-musuhmu. Silman, berdamai li auliaika, dengan kekasih-kekasihmu. Nuhibbu, kami mencintai, bihubbika, dengan kecintaanmu, annasa, akan manusia. Kita minta pada Allah biar kita mencintai orang lain, sesama manusia, karena cintanya kita kepada Allah. Kalau udah cintanya kita kepada orang lain atau kepada makhluk Allah semata-mata karena Allah, kita akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang tentunya adalah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nu'adi, dan kami memerangi, nu'adi, dan kami memerangi, bi adawatika, dengan permusuhanmu, man khalafaka, orang-orang yang melanggarmu, min khalqika, dari makhlukmu. Jadi kita lawan tuh dengan kepada orang-orang yang dia menentang dan melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalafa, melanggar, menyelisihi, melanggar, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, berlainan gitu. Khalafa min khalqika, dari makhlukmu. Allahumma ya Allah, hadat du'a'u, inilah permohonan, inilah doa. Ya Allah, inilah doa. Wa alaikal ijabah, dan kepadamu ya kami mengharapkan diijabah. Apa itu ijabah? Diterima, dikabulkan doa kita. Kan kalau orang bikin proposal begitu, demikianlah surat permohonan kami atas atensinya, kerjasamanya. Nah kan di situ ada harapan sebenarnya atas kehadirannya. Begitupun kita, Allahumma ya Allah, kita kalau doa kan bawa bahasa yang baik di hadapan Allah. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah, ya Allah inilah doa kami, ini permohonan kami. Engkaulah yang mengabulkan, Engkaulah yang mengijabah doa kami. Wa hadzal juhdu, dan inilah upaya kami, inilah kemampuan kami. Wa alaika, dan hanya kepadamu, at-tuklanu, kami bertawakal. At-tuklanu, ya tawakal, berserah diri. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami kepada Allah, kepadanya kami kembali, raji'un,
Rajiun itu kan artinya pulang, kembali. Maka orang yang mati disebutnya rajiun di situ, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang meninggal disebutnya rajiun, yang pulang. Telah pulang ke rahmatullah. Lah kalau orang bahasanya kematian itu pulang, kan berarti kematian itu membahagiakan, bukan menyeramkan. Kematian itu hal yang positif, bukan negatif. Karena bahasanya pulang. Orang kalau pulang kan girang. Ya enggak? Coba habis ini ustadz yang ngumumin ngaji beres, pulang, lah girang. Kan dari tadi tuh, girang. Namanya pulang. Apalagi kita punya anak, apa kata anak kita pas kita pulang? Bapak pulang, bapak pulang. Lah anak girang. Namanya pulang menggembirakan, namanya pulang bikin senang. Nggak ada pulang bikin takut, nggak ada pulang bikin seram. Berarti pulang ke rahmatullah adalah hal yang membahagiakan. Cuma saya mau tanya, pengen pulang? Hah? Bang Yaman mau pulang? Hah? Jadi pandangan kita, pola pikir kita tentang kematian, mindset kita rubah. Yang namanya kematian itu kita berjumpa dengan Allah, bukan ngabisin hidup, enggak, ntar kan ada hidup lagi. Cuman saat ini kematian itu adalah gerbang pertama untuk mencapai kehidupan yang abadi. Maka setelah kematian itu kita anggapnya kita berjumpa sama Allah, yang tiap hari kita sembahyang 5 waktu, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya dipanggil sama Allah, girang kudunya, bukan takut. Masuk surganya mau, matinya kagak. Harusnya kan mati dulu baru masuk surga. Udah coba itu, betul kagak? Nah, iya. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen mati, pala lu botoke. Lah kagak pengen mati, pengen masuk surga. Bagaimana urusan? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan atau kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang maha al-ali, yang maha tinggi lagi maha mulia, lagi maha agung. Ya, al-azim, maha agung, maha besar. Apa maksudnya? La haula, ya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Katanya seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la haula lana 'alal 'amal bitta'ah. Tidak ada daya atau tidak ada kemampuan bagi kami untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah. Wala quwwata lana 'ala tarkil ma'siyah. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya bagi kami untuk meninggalkan maksiat, kecuali itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nggak bisa ninggalin maksiat, nggak bisa kita ngelakuin taat kalau Allah kagak ngasih kekuatan. Kita bisa hadir duduk di tempat ini, datang ke pengajian, majelis ilmu, itu atas iradah Allah, karena kekuatan Allah berikan kepada kita. Hilang rasa malas kita. Ya, akhirnya kita duduk di tempat ini. Bisa kita kalahin godaan-godaan setan. Itu semua karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita siapa? Sopir kagak kuat, dia ngangkat batu kali segede apapun. Tapi karena dia bawa truk yang punya kekuatan, dia tinggal duduk nangkring, dia injek gas, di jalan dia bawa itu batu kali segede gaban juga. Coba kalau disuruh ngangkat, ora, di modar bisa. Betul apa kagak? Keprok atuh. Ya. Allahumma dzal habli wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.